Kita udah di rumah Pak Joko. Beliau yang juru kunci yang tadi di sana ya. Coba Pak. Hah? Kita udah sampai di sini. Monggo. Monggo, silakan masuk. Di rumah Warti Pak Wiro itu lurah yang pertama kali. Lurah dulu cari. Ini pertama baru 1924. Monggo ini, masuk sini. Bu. Oke, monggo. Bu. Jadi saya besok. Petang ya bro? Bro? Non jauh Pak, lampunya bisa dinyalakan? Gelap, Pak. Nah, mending ya. Nah, Mamat tuh nyekel kowe. Nah, sini. Sudah. Ini Bapak, ini yang tombaknya yang ini, yang song-songnya. Ini tombaknya. Ya, ini payungnya. Song-song ya, payung sih. Oke, klaren. Ya, dia masih terawat di sini. Ya. Terawat dengan baik lah. Dia jangan tak paket. Mungkin kok. Duduk tengah dulu. Mari alurah dulu ya. Oke guys, itu tadi tombak dan payung yang sudah kita lihat bareng-bareng. Cukup seru ya guys ya. Nah, ada satu lagi yang mau saya tanya dulu sebelum saya dengar lagi cerita ada juru kunci yang dia nggak kuat untuk jadi juru kunci, sakit-sakitan ketiga. Bener nggak itu? Kemudian Begitu ya? iya. Oh, karena kenapa itu Pak, kalau bapak boleh? Kalau saya kurang begitu, karena itu masalah apa ya? Rasa itu ya? Iya. Oh. Kurang mantap atau gimana ya? Intinya untuk wilayah yang wilayah di wilayah Sendang itu Sendang ya? menurut orang ini juga wilayah yang masih sakral. Sakral. Oke guys, Jadi sampai saat ini itu baik wilayah orang sini ataupun orang-orang luar masih memanfaatkan tempat ya, termasuk juga Kanjeng Sultan ya. Gitu ya guys. Jadi itu tadi sekilas tentang apa namanya, sendang tadi, kemudian tombak, kemudian payung. Sekarang kita lanjut ke yang ada kaitannya dengan Pangeran Diponegoro. Oke guys, saksikan terus, jangan lupa komennya, like and subscribe Sunan Kali Group mencari jejak leluhur. Ya. Oke guys, jarak dari tempat tombaknya atau rumahnya Pak Joko ini ke sini ya lumayan guys, kurang lebih sekitar 200 meteran ya, 200 meteran. Di belakang kita ini di bawah pohon rumpun bambu yang cukup rindang, kemudian di jalan yang cukup lebar ini kita akan masuk ke dalam pemakaman yang menurut ini itu makamnya pengikutnya Pangeran Diponegoro.
itu nama-namanya belum kelar. Nah, disinilah yang menjadi misteri kita kali ini untuk mengungkap nama-nama dari yang ada di makam ini. Yang mungkin nggak semua guys, tapi ada beberapa yang nanti kita deteksi yang mungkin kita akan sampaikan informasi, kita komunikasi, kemudian kita sampaikan ke guys semua siapa nama-nama dari pengikut Pangeran Diponegoro gitu ya Pak ya. Oke guys, masih ditemani dengan oleh Pak Joko di sini dan Mas Tony. Kita langsung saja untuk ke area pemakaman. Itu ini kan makam tua, jadi sudah enggak dipakai. Makam Kertos lah, ini nama makamnya makam Kertos. Tapi nisannya masih ada ya? Iya, masih ada Tapi Nun Sewu, ini makam Sentana atau bukan? Ini makam tua, Jadi maksudnya Sentono itu kan ini makam Ningrat atau bukan? Oke guys, makam ini ternyata baru ditemukan kurang lebih sekitar 2 tahun yang lalu. Ya gitu ya, 2 tahun yang lalu terdapat nisan-nisannya masih ada, kemudian tapi belum diketahui siapa makam ini, apakah itu pemakaman umum, apakah itu makam pahlawan, sehingga menurut kita Pak Joko tadi datanglah turunan dari Pangeran Diponegoro atau yang masih ada kaitannya keturunan dari Pangeran Diponegoro dan mengatakan bahwa ini masih makamnya pendereknya ya, pengikutnya Pangeran Diponegoro. Kita bagaimana kelanjutannya, apakah itu dia coba kita komunikasikan guys, kita coba berinteraksi untuk mencari tahu informasi lebih jauh tentang makam. Oke guys. Oke, nama Oke guys, hasil interaksi yang sudah kita lakukan yang dimakamkan di sini ini Bayu Bodro ya. Bayu Bodro dan ini Kiai Gatot. Beliau ini betul pendereknya atau pengikutnya Pangeran Diponegoro. Nah, karena di sini area pemakaman cukup banyak nisan yang harus kita telusuri, maka kita bagi tugas guys. Jadi di sini ada beberapa tim yang nantinya akan menelusuri nama-nama siapa-siapa yang ada di sini. Ayo, sambil kita menelusuri itu, nanti saya akan bacakan siapa-siapa aja ya. Oke guys, kita langsung ke tempat yang lain. Sedulur-sedulur semua, Sak Nuswantoro, ini ada terah-terah kita yang di sini, di situ, di sini. Monggo yang mau ke sini, monggo komen, like, subscribe dari SNX Group. Monggo. Matur nuwun.
kurang lebih 100 meter dari tempat yang tadi kita sudah sampai di bawah pohon bambu lagi. Banyak bambu di sini. Makamnya Syekh Salim. Syekh Salim. Siapakah beliau? Kita akan diantar oleh Pak Joko ini untuk ke dalam. Ya. Oke guys, kita sudah sampai di makamnya Syekh Salim. Syekh Salim ini tadi sudah dilakukan interaksi oleh tim, dan informasi yang kita dapatkan adalah beliau merupakan keturunan dari Amangkuratmas yang hidup di zaman Pangeran Diponegoro. Itu hasil interaksi dari tim mengenai makamnya Syekh Salim tadi, ya. Nah, kita berharap agar makam ini tidak sama dengan makam-makam yang lain, supaya juga bisa ditinggikan. Jadi karena beliau itu termasuk salah satu yang berjasa atau termasuk penyebar juga, karena dia seorang syekh. Jadi yang bisa kita mohonkan itu Pak, mudah-mudahan ini bisa ditinggikan sehingga bisa berbeda dari yang lainnya, karena ini kan dia seperti pemakaman umum. Begitu guys, mungkin Tony satu tadi pun dijelaskan itu putrinya Setiawati. Putrinya Setiawati, Ya, Setiawati dari Syekh Salim. Monggo sedulur-sedulurku semua se-Indonesia dan terkecuali, monggo like, comment, subscribe SNE Group ya, monggo ketik terus minta dukungannya sama panjenengan sedaya. Nuwun. Oke, Pak Joko mungkin ada yang mau ditambahin buat teman-teman di rumah? Ya, harapannya memang dari warga sini sebenarnya ingin merawat makam ini. Jadi baik makam yang ini maupun yang di Sana tadi. makam Ketos yang pengikutnya di Diponegoro, insya Allah dari warga semangat untuk merawat itu. Dan mungkin nanti berusaha cari dana-dana gimana untuk membantu. Mudah-mudahan juga Pemda tempat juga ikut mendukung apa yang kita lakukan ini. Dan jangan lupa guys, tanpa adanya leluhur, tanpa adanya kakek nenek kita, tanpa adanya orang tua kita, kita tidak akan ada di sini. Maka jangan pernah lupakan leluhur. Oke guys, kita lanjut ke tempat berikutnya. Terima kasih Pak Joko atas pengantarannya kita sampai di sini.
Halo guys, kita sekarang sudah sampai di daerah Sleman, masih wilayah Purwomartani. Desa Purwomartani, Desa Bronilan. Bronilan itu kita dapat sumber atau dapat informasi ini di sini, makam di sini katanya sering dipakai buat tirakatan atau apa sih namanya, ziarah ya, buat paku buat ziarah. Nah, makam sendiri sih memang kalau dari sini terlihat dia di paling atas sendiri dan bentuknya berupa bangunan. Oke guys, siapakah dia, informasinya seperti apa, kemudian dia hidup di zaman apa, kita akan tahu setelah kita melakukan interaksi di makam tersebut. Oke guys, ikutin terus, jangan lupa komen, like, subscribe, sangat penting untuk masukan dari kita. Satu lagi guys, terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan komentar. Ada yang minta kita untuk datang ke Wonosobo, kita sudah nyelidikin calon arang. Kita bisa hadir guys, tapi dengan satu kondisi, tolong kita didampingi. Bagaimana cara menghubungi kita? Kontak di DM kita di Instagram. Kemudian yang terakhir itu kita diminta untuk menyajikan dalam bentuk malam hari. Guys tahu bahwa di siang hari pun kita sangat kesulitan mencari makam-makam yang tidak dikenal, yang dikategorikan dia makam yang angker atau dia makam yang seram. Nah, bayangkan kalau malam hari, bukannya kita nggak berani, tapi kalau memang ada tempat dan guys mau mengantar kita ke sana, kita akan kunjungi datang malam hari, tapi ditemani oleh guys untuk memberitahu di mana letak itu. Nanti kita akan selidiki di malam hari. Oke guys, kita lanjut ke pemakaman Bronilan ini. Kelihatannya baru direnovasi, jadi masih ada barang-barang renovasi di sini. Siapakah beliau dan bagaimana sepak terjang beliau di masanya, kita akan telusuri setelah kita melakukan interaksi. Oke. Oke guys, hasil interaksi kita ini merupakan gurunya dari PP2. PP2 itu masih tapi zaman Mataram, Pakubuwono, Kesultanan Solo ya, PP2. Kemudian dia juga gurunya Kiai Sangkrek ya, Kiai Sangkrek. Jadi kalau guys tahu siapa Kiai Sangkrek, dia namanya cukup terkenal. Dan ini Nyai dan Kiai ini hidup di zamannya Mataram dulu ya, masih zaman Mataram. Kiai dan Nyai Bromonilo ini nama aslinya itu Raden Bagus Cempoko. Raden Bagus Cempoko. Jadi itu yang kita dapatkan informasi yang
sedikit dari Kiai dan Nyanyi ini dari hasil interaksi kita. Mungkin Mas Kalian yang bisa melihat sedikit ya untuk seluruh semua dan Terah Mataram Mojopahit itu di mana-mana tempat ada, monggo minta dukungannya ya, mau ke sini silahkan, monggo di Bronilan Kalasan Ngemplak ya, kalau mau ke sini boleh, monggo silahkan. Dari terah-terahnya dari Kiai Bronilan ya, ini sebenarnya gurunya PB2, jadi minta dukungannya dari sedulur-sedulurku semua yang dimana saja yang berada, ketik like, comment, subscribe dari SNX Group, monggo matur nuwun. Oke guys, karena waktu juga yang memisahkan kita, aduh suaranya keluar kan? Jelas. Waduh, waktu yang memisahkan kita, maka perjalanan kita hari ini kita tutup di makamnya Nyai dan Kiai Bromo Nilan atau Raden Bagus Cempoko. Oke guys, saksikan terus video-video kita. Jangan lupa tadi like, comment, dan subscribe. Nanti akan kita balas secepat mungkin. Salam semua dari SM sedulur-sedulur. Ini SM ada di sini. Monggo ngikuti jejak leluhur.